علمنا كيف نصلي ونعبد إلى الله الأكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sangat kita hormati, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, beragama, guru-guru kita, imam kita yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak kami yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Baik Bapak Ibu, pagi ini kembali kita lanjutkan materi kita. Sampai kemarin kita sampai pada kalimat hamba Allah. Masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat kan? Ketika Rasulullah SAW kemudian bertahajud, kemudian ketahuanlah bahwa kaki Rasulullah itu sampai bengkak oleh Ummu Aisyah. Apa kata Ummu Aisyah kemudian? Lima tas'an hadza ya Rasulullah, wa qad ghafara Allahu laka min dhanbika ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Kenapa engkau lakukan seperti ini wahai Rasulullah? Ya, bagus beribadah waktu engkau benar. Bukankah dosa-dosamu telah mendapat jaminan ampun, baik itu yang telah berlalu maupun bahkan yang akan datang. Yang telah berlalu sudah diampuni, yang akan datang pun alun dikarajo dosa itu oleh Bapak Ibu, dan ada jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan Rasulullah SAW. Nah, tapi ketika diingatkan hal seperti itu oleh Ummu Aisyah, jawaban Rasul ini yang paling menarik. Apa kata Rasulullah kemudian? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah engkau senang nanti aku menjadi hamba yang paling bersyukur? Nah, bahasa Rasul itu Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW dipanggil dengan sebutan Rasulullah, menyebut pangkat dan jabatan beliau di sisi Allah, justru Rasulullah sebaliknya, ketika beliau disebut Rasulullah oleh Ummu Aisyah, justru Rasulullah saat itu menyebut dirinya sebagai hamba Allah. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah engkau tidak senang nanti aku menjadi hamba yang paling bersyukur? Itu kata Rasulullah SAW. Nah, catatan yang paling pentingnya di sini Bapak Ibu, ternyata ketika Rasulullah SAW bertahajud sepanjang malam bahkan sampai bengkak kakinya itu karena beliau memposisikan diri sebagai hamba Allah. Pertanyaannya gini, bahagia Nabi menyambut diri beliau sebagai hamba. Ada apa dengan hamba ini? Kalau kita lihat Bapak Ibu, ini tentu tidak lepas dari tujuan dan target utama sholat tahajud atau sholat malam yang dikerjakan itu. Jadi Bapak Ibu, aku wajib kita contohkan. Kalau seandainya status hamba Allah itu, Bapak Ibu, status hamba Allah itu yang paling penting itu kan pengakuannya dari Allah. Pengakuan dari Allah itu. Bapak Ibu, kita ini hamba Allah atau bukan? Awakku hamba Allah atau bukan Bapak Ibu? Wallahu a'lam. Ya. Tapi kan kadang-kadang Bapak Ibu infak ke masjid misalnya kan, Pak Pengurus ikut infak ambuhan 100.000 misalnya kan. Namun saya dibuat di papanmu, namun lepak atau nama ibu, apa ke 1.000? Buat saya hamba Allah.
Status hamba Allah itu poinnya Bapak Ibu. Yang mengecekan Bapak Ibu hamba Allah itu siapa? Allahnya atau ibunya? Allah. Awak kan? Ya kan? Awak membuat misal di situ status hamba Allah. Kan ada hamba Allah kan? Ya. Ada nggak? Tuh yang terakhir hamba Allah 200.000. Nah, siapa yang menetapkan beliau itu hamba Allah? Awak sendiri kan Bapak Ibu kan? Ya, bukan Allah kan? Bukan Allah. Kita sendiri yang menyebut diri kita hamba Allah. Apakah itu salah? Tidak. Itu tidak salah Bapak Ibu. Bolehkah kita menyebut diri kita hamba Allah? Boleh-boleh saja. Kemudian itu menjadi motivasi bagi kita bersama. Tapi yang paling penting itu adalah pengakuan Allahnya bahwa kita ini adalah hambanya. Itu dia. Nah, untuk mendapatkan pengakuan itu ini yang kita cari. Bagaimana cara mendapatkan status hamba Allah itu? Salah satunya dengan tahajud ini. Itulah yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Furqan itu kan. Apa kata Allah? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Itu kata Allah. Wa ibadur rahman, dan hamba Ar-Rahman itu adalah hamba Ar-Rahman disebut di situ. Ar-Rahman ini siapa? Allah. Berarti hamba Allah maksudnya. Dan hamba Allah itu adalah siapa mereka? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah itu adalah orang-orang yang berjalan di permukaan bumi ini dengan rendah hati. Maka ingin melihat hamba Allah, Bapak Ibu, lihat sikapnya. Dia tawadhu atau bukan? Kalau nampak kesombongan dari sikapnya tuh, ya walaupun jubahnya dalam, janggunya panjang misalnya kan, sorbannya gagah misalnya kan, ya alat tapi itu hamba Allah Bapak Ibu. Karena jubah dalam itu bukan jaminan seseorang itu menjadi hamba Allah. Kalaulah orang yang punya jubah dalam menjadi hamba Allah, tentu Abu Lahab menjadi hamba Allah dari dulu. Abu Lahab itu pakai jubah. Ya. Abu Lahab itu pakai jenggot panjang dan gini. Abu Lahab, Abu Jahal itu pakai jubah, pakai jenggot. Nah, apakah Abu Lahab, Abu Jahal itu hamba Allah? Tidak, Allah murka kok sama dia. Berarti itu bukan itu standar hamba Allah. Bukan jubah itu standar hamba Allah. Bukan jubah, bukan jenggot yang panjang itu standar hamba Allah. Bukan jidat yang kening bukan jidat yang kening. Bukan kening yang hitam itu yang hamba Allah kan. Kalaulah kesolehan seseorang dilihat dari keningnya hitam. Karena dulu yang ngecek itu Bapak Ibu, kalau keningnya hitam itu tentunya rajin sujud kan. Karena dulu yang ngecek seperti itu kan. Kalau waktu itu tuh berarti Nabi Muhammad keningnya hitam. Karena Nabi Muhammad paling panjang sujinya. Apakah Nabi Muhammad keningnya hitam? Tidak Bapak Ibu. Kecuali nanti Bapak Ibu kita Asyama'il Muhammadiyah itu, tak ada Nabi Muhammad SAW kening beliau hitam. Tidak. Nah, baca lah. Bahkan di bab pertama itu kan digambarkan maja'a fi khalqi Rasulullah SAW. Ya, bentuk fisik Rasulullah SAW. Bagaimana bentuk wajah beliau. Tak ada disebutkan. Tak ada satu pun hadis yang menemukan di kitab itu Bapak Ibu, kitab Asyama'il itu yang menyebut kening beliau hitam. Lalu apakah kita akan bangga dengan kening hitam? Seolah-olah kita yang paling lama sujudnya. Kitalah hamba Allah. Tidak Bapak Ibu. Jadi hamba Allah itu bukan orang yang paling dalam jubahnya, bukan orang yang paling panjang janggunya, bukan orang yang paling hitam kanyangnya, bukan. Ya, hamba Allah, status hamba Allah itu terlihat dari sikap kesehariannya. Itu dia. Cara berjalannya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna.
Hamba Allah itu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan dengan tawadhu di permukaan bumi. Nah, di ayat berikutnya Bapak Ibu, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Hamba-hamba Allah itu yang melewati malam mereka itu dengan sujud dan berdiri. Dengan sujud dan berdiri. Nah, dengan sujud dan berdiri ini apa maksudnya? Tahajud. Jadi ya, salah satu ciri hamba Allah itu adalah rajin bertahajud, menjaga tahajudnya. Itulah yang hamba Allah, menjaga tahajud. Dan maka Bapak Ibu, tahajud ini menjadi salah satu upaya untuk mendapatkan status hamba Allah itu. Emangnya kalau kita dapatkan status hamba Allah, kita dapatkan apa kemudian misalnya kan? Bapak Ibu, kalau Allah dapatkan status hamba Allah di permukaan bumi ini, maka semua urusan akan jadi mudah, Bapak Ibu. Semua urusan akan jadi mudah, semua hal akan jadi lancar. Ya, bahkan sampai ke akhirat kita akan beruntung, Bapak Ibu. Orang yang sudah mendapatkan status hamba Allah karena rajin bertahajudnya, maka nanti Bapak Ibu, kita tinggalkan dulu dunianya. Ketika akan meninggal dunia, ketika akan wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu nanti akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah. Cara mati itu banyak, Bapak Ibu. Ya, minimal ada tiga lah. Minimal ada tiga lah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Pun ada ayat-ayat yang lain yang disebutkan juga. Yang pertama yang ada di surah Al-An'am ayat 93. Nanti Bapak Ibu bisa cek tuh. Surat Al-An'am ayat 93. Itu cara mati orang-orang zalim. Wa idza zalimuna fi ghamaratil maut. Bagaimana kamu melihat orang-orang zalim itu fi ghamaratil maut. Ghamarat di situ. Kalau orang-orang beriman Bapak Ibu, sakarat bahasanya. Kalau orang zalim, ghamarat bahasanya. Ya, apa beda sakarat dengan ghamarat? Sakarat itu dari kata sakar. Sakar itu sukar. Kalau bahasa Inggrisnya sugar. Tulisannya sugar. Apa sugar? Gula. Ya, sakar. Bahasa Arabnya sakar, Bapak Ibu. Sakar itu artinya Saka. Nah, tuh. Bahasa dikumbuan itu saka. Itu bahasa dikumbuan. Ya, nah, saka apa di batu sangka banyak, kemudian di Pasaman banyak namanya pusaka. Ya, sakar, Bapak Ibu. Sakar itu artinya manis. Jadi mati itu manis. Maka dosa takut. Waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Sakratul maut itu pasti datang. Yang manisnya mati itu pasti datang. Dzalika ma kunta minhu tahid. Kadang-kadang kamu lari darinya. Rugi, Pak. Ya, sakratul maut itu manis, Bapak Ibu. Yang pahit itu ghamar namanya. Ghamaratil maut. Itu yang ada di surah Al-An'am ayat 93. Di tengah-tengahnya, Bu. Ayat itu kan panjang tuh. Ada lihat Al-Quran, Ibu. Ya, ayat itu panjang tuh, Bapak Ibu. Di tengah-tengahnya itu wa id tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana orang-orang zalim ketika berada dalam ghamaratil maut? Ya, apa yang dilakukan oleh malaikat? Dipukul oleh malaikat, Bapak Ibu. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dipukul dari depan wajah dan tengkuk mereka. Jadi yang dimukul di baik, di belakang dihantam. Tidak ada sampai di situ, Bapak Ibu. Apa kata malaikat? Ukhruju, keluar kamu dari dirimu. Al-yawma tujzauna azabal haun. Hari ini kamu rasakanlah azab yang sangat mengerikan, yang menghinakan. Jangan, Bapak Ibu. Orang-orang zalim ketika dicabut nyawanya itu ditarik dengan kasar, dihardik, bahkan diancam dengan azab. Kamaningganyo saja, Bapak Ibu, sudah mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Orang-orang zalim.
Orang-orang zalim itu Ustaz. Orang-orang zalim itu ciri khasnya orang-orang yang suka membuat orang lain tak nyaman. Itu zalim. Zalim itu membuat orang lain tidak nyaman. Itu zalim. Ya. Oke, Bapak Ibu, itu cara yang pertama, dipukul oleh malaikat. Cara yang kedua, nanti Bapak Ibu bisa baca di surat Al-Anfal ayat 50. Surat Al-Anfal ayat yang ke-50. Itu orang-orang kafir itu. Ya, ketika orang-orang kafir dicabut nyawanya oleh malaikat, apa yang dilakukan oleh malaikat? Malaikat memukulkan tangannya. Malaikat memukul juga Bapak Ibu. Jadi ditokok, nyampuk oleh malaikat. Kemudian dihardik juga itu. Al-yawma tujzauna adzabal hariqa. Hari ini kamu rasakan azab yang sangat mengerikan. Surah Al-Anfal ayat 50. Surah Al-Anfal ayat 50 untuk orang kafir. Surah Al-An'am ayat 93 untuk orang zalim. Nah, untuk orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah di mana? Di surah Al-Fajr 4 ayat terakhir. Surat Al-Fajr 4 ayat terakhir. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa yang tenang. Nah, siapa jiwa yang tenang ini? Itulah hamba-hamba Allah. Hei orang yang taat, yang jiwanya tenang. Orang taat pasti jiwa yang tenang, Bapak Ibu. Ya, karena orang yang taat itu orang-orang yang rajin berzikir. Orang yang berzikir itu ya tatma'innul qulub. Orang-orang yang jiwanya tenang. Maka kata Allah ketika akan meninggal itu, wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke pangkuan Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah ke pangkuan Tuhanmu, radiyatan mardiyah. Kamu reda, kamu juga diredai. Artinya apa? Kamu reda, Tuhanmu juga ridho kepadamu. Kamu ridho kepada Tuhanmu, Tuhanmu ridho kepadamu. Bayangkan Bapak Ibu, saling ridho. Itu orang-orang yang menjadi hamba Allah tadi. Nah, apa kata Allah kemudian? Fadkhuli fi ibadi. Gabunglah dengan kelompok hamba-hambaku ini. Hei jiwa yang tenang, ini kawan-kawanmu, gabunglah kamu ke sini, hamba-hamba Allah. Berarti dengan begitu dia sudah menjadi hamba Allah belum? Sudah, Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang seperti tadi yang rajin bertahajud itu, dia akan menjadi hamba Allah. Nanti ketika meninggal, dia akan dimasukkan ke dalam kelompok hamba-hamba Allah ini. Kalau masuk ke dalam kelompok hamba-hamba Allah ini, apa janji Allah kemudian? Fadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam surga, kata Allah. Jadi orang-orang yang rajin bertahajud itu lajaleh baru meninggal saja Bapak Ibu, lajaleh surganya. Enggak betul. Iku melewati proses alam barzakh, alam kubur. Orang-orang yang rajin bertahajud meninggal lah adu surganya. Di mana surganya? Nanti kita akan lihat. Satu lagi Bapak Ibu, dalam proses kematian itu membaca dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang menghadapi proses kematian atau sakaratul maut itu dia akan mengalami 3 hal itu. Dia akan mengalami 3 hal biasanya Bapak Ibu. Maka perhatikanlah Bapak Ibu aku yang biasa melapih calon-calon jenazah, calon-calon orang dan kami itu nyutan dulu 3. Apa tuh? Yang pertama, dia akan mengalami rasa mengantuk yang berlebihan. Nu'asun syadid namanya. Jadi orang yang meninggal itu bawaannya ngantuk-ngantuk. Perhatikanlah tuh Bapak Ibu. Nah, lihatlah tuh orang-orang yang meninggal itu nyoba bantu orang yang lalok setan itu. Sepanjang proses sakaratul maut itu. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang ngantuk-ngantuk tuh hati-hati. Lihat ada yang ngantuk. Aduh ya. Aduh itu lah tanda-tanda tuh. Ya. Itu tandanya Bapak Ibu. Itu kata Rasulullah kan, tandanya orang yang sedang sakaratul maut itu nu'asun syadid. Dia akan mengalami rasa mengantuk yang berlebihan. Nah, itu yang baik Bapak Ibu. Biasanya orang yang karena beban mengantuk tadi Bapak Ibu, walaupun beko tadang bana bisikan-bisikan indah la ilaha illallah di telinga gitu kan, tetap
dia akan menolak itu. Apa yang menolak? Karena dia merasa terganggu dengan suara itu. Sama juga awak sedang mengantuk balik, anak awak kiranya maipo. Ya, tagaduh nak awak. Tagaduh bapak ibu. Wah sedang mengantuk balik, wah ini bagali maiponya. Ya, orang yang sedang sakaratul maut lebih berat lagi rasa mengantuknya. Nah, dengan suara apapun dia akan merasa terganggu. Ya, walaupun itu suara-suara yang baik, la ilaha illallah, kan ditalkin oleh orang yang ada di sekeliling itu, la ilaha illallah. Dia akan terganggu sehingga dia akan menolak bimbingan itu. Ini yang paling berbahaya. Menolak bimbingan la ilaha illallah itu. Padahal Rasul sudah janjikan, siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, kata Rasulullah, kan ada jaminan surga. Nah, sekarang karena mengantuk yang berat tadi itu, dia tidak mau dan tidak bisa mengikuti bimbingan tarkib la ilaha illallah. Ini bahayanya. Nah, caranya menghilangkan rasa mengantuk yang berlebihan ini, caranya adalah dengan memperbanyak bagadang. Maka acak-acak dah bagadang. Acak-acak bagadang, kami dari bagadang sampai jam 3 malam. Mengapa? Mendo-mendo. Nah, itu masuk ke. Nah, masuk ke Bapak Ibu. Ya, bagadang itu bekasnya di saat orang-orang sedang lama lalu awak bangun menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata ketika kita terbiasa mengurangi jatah tidur selama di dunia, nanti ketika menjelang akhir hayat kita Bapak Ibu, itu rasa mengantuk itu bisa hilang dengan sendirinya. Kalau rasa mengantuk hilang, maka kita akan mudah mengikuti bimbingan la ilaha illallah. Ini buatnya. Jadi buat tahajud tak tanggung Bapak Ibu. Proses kematian kita dipermudah, kemudian dalam proses kematian diberikan berita gembira dengan dimasukkannya ke dalam kelompok hamba-hamba Allah dan bahkan dimasukkan ke dalam surga. Nah, sekarang kita akan lihat ujungnya lagi. Jadi orang-orang yang rajin tahajud itu masuk ke dalam kelompok hamba Allah dan dijadikan surga, dijanjikan surga. Surganya di mana? Surganya pun juga sudah ada Bapak Ibu. Di mana surganya? Nanti ada di surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-15 sampai ayat 17. Bapak Ibu cek. Surah Az-Zariyat, apa kata Allah? Innalil muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga. Nah, surga itu yang dimaksud oleh Allah, surga-surga yang mengalir di dalamnya air-air yang sangat jernih. Nah, surga yang dimaksud oleh Allah itu surga mana? Surga Firdaus. Surga yang dijanjikan untuk Rasulullah, surga yang sudah disiapkan untuk Rasulullah SAW. Nah, fi jannat, innalil muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga. Untuk siapa itu Bapak Ibu? Di ayat 17-nya jawabannya. Apa yang ada di ayat 17-nya? Kanu qalilan minal laili ma yahjamun, yaitu orang-orang yang melewati malam dengan tahajud. Luar biasa. Jadi orang-orang yang tahajud kok proses kematiannya dimudahkan, setelah matinya diringankan, setelah matinya dijanjikan, ketika kematiannya dijanjikan surga, dan surganya pun juga sudah ditetapkan. Ini luar biasanya. Itu dengan tahajud. Itu dengan tahajud. Apalagi Bapak Ibu di dunia. Di dunia apakah ada untungnya kita bertahajud? Ada. Itu di surah Al-Isra ayat 79. Ya, keuntungan dunia yang akan kita dapatkan melalui tahajud ada di surah Al-Isra ayat yang ke-79. Nah, itu dia. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam hendaklah kamu bertahajud, kata Allah. Untuk apa gunanya? Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, supaya Allah punya alasan kita dihantarkannya ke maqaman mahmuda, tempat yang terpuji, posisi yang terpuji. Ini dunia Bapak Ibu. Nah, posisi yang terpuji itu bagaimana? Dia beda tuh Bapak Ibu.
Ada posisi terpuji, ada posisi tertinggi. Kalau posisi tertinggi itu pangkat dan jabatan. Pangkat dan jabatan. Misal, kalau di perusahaan pangkat tertingginya apa? Direktur, kan? Dewan direksi. Direktur, komisaris, kan itu pangkat tertinggi Bapak Ibu. Ya, yang posisi tertinggi, yang posisi terpuji itu di mana? Bisa jadi di bawah itu. Ya, posisi terpuji itu posisi yang membuat kita bisa semakin dekat dengan Allah. Itulah yang posisi terpuji. Ya, itu yang posisi terpuji Bapak Ibu. Kenapa kita diposisikan di sini oleh Allah? Supaya kita punya waktu yang banyak semakin dekat dengan Allah. Supaya di posisi ini kita bisa mempengaruhi orang-orang agar semakin dekat dengan Allah. Itu yang maqam mahmudah. Itu yang maqam mahmudah. Maka Bapak Ibu, posisi terpuji, ya bisa jadi posisi tertinggi itu direksi, tapi posisi terpujinya manajer, posisi terpujinya kepala bagian, posisi terpujinya bahkan satpam, posisi terpujinya bahkan pegawai. Dengan menjadi ini kita semakin dekat dengan Allah. Dengan menjadi ini kita terhindar dari perbuatan-perbuatan mungkar. Bisa jadi kenapa kita tidak dijadikan direksi misalnya? Mungkin kalaulah menjadi direksi kita akan lupa. Mungkin kalaulah menjadi kepala bagian, kepala badan, kepala seksi dan segala macam, kita akan korupsi misalnya kan. Bisa jadi seperti itu. Berarti itu bukan posisi terpuji. Dan Allah Maha tahu itu. Allah lah yang menyelamatkan kita. Dengan apa? Dengan tahajud itu. Jadi tahajud itu Bapak Ibu mengantarkan kita menjadi mendapatkan tempat yang terpuji di permukaan bumi ini. Maqaman mahmudah. Itu dia. Kemudian apa lagi? Di kalimat berikutnya, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkan aku ke dalam kelompok orang-orang yang benar dan keluarkan aku bersama kelompok orang-orang yang benar. Jadi apa namanya? Posisi kita itu Bapak Ibu selalu berada dalam kebenaran. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Penolong kita jelas Allah. Ya. Jadi maka orang-orang yang bertahajud dia tidak mengkhawatirkan apapun. Kalau dipecat-pecatlah, yang penting kamu bekerja sesuai dengan tupoksimu, itu sih. Ya, kan ada tuh Bapak Ibu misal, ya kan di atas direksi misalnya, di bawah direksi itu ada manajer misalnya kan. Diletakkan awak di posisi manajer. Kironyo posisi manajer kok tekanannya banyak. Ya, dorongan dari bawah, tekanan dari atas. Ya, itulah bentuk kue singgah Bapak Ibu. Bentuk kue singgah di bawah api, di atas api. Kan bentuk itu kan. Nah, ketika posisi manajer itu membuat kita larut, membuat kita semakin jauh dari Allah, itu bukan posisi terpuji bagi kita. Maka posisi di bawahnya mungkin kasih atau pegawai biasa, itulah yang posisi terpuji bagi kita. Bisa jadi mungkin Bapak Ibu sebagian orang bangga dengan jabatannya, tapi dia tidak sadar ternyata jabatan itu menjebaknya, ya, sehingga dia terjerumus ke lembah kemungkaran. Itu berarti itu bukan posisi terpuji. Paham Bapak Ibu kan? Itu dia. Dan Allah yang menjadi pelindung. Nah, orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu, orang-orang yang rajin bertahajud, dimanapun dia diletakkan oleh Allah, Allah langsung jadi pelindungnya. Allah yang langsung menjadi pelindungnya. Ketika dia berada di posisi menjadi karyawan biasa, Allah jadi pelindungnya. Ketika dia naik menjadi kepala bagian, kepala seksi, kepala bagian, Allah tetap menjadi pelindungnya. Ketika dia naik lagi menjadi manajer, Allah menjadi pelindungnya. Ketika dia naik lagi menjadi direksi, Allah tetap menjadi pelindungnya. Itulah orang-orang yang rajin bertahajud. Begitu dia Bapak Ibu. Ya, maka Bapak Ibu, tidak semua dari sekian banyak manajer, tidak semuanya kok yang buruk. Pasti ada juga yang baik. Nah, siapa yang baik ini? Kenapa dia tetap menjadi baik?
karena Allah yang melindunginya. Wa ja'al li min ladunka sultanan nasira. Allah memberikan perlindungan khusus begitu dia Bapak. Nah, jadi ternyata kalau kita merunut ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, orang yang rajin bertahajud itu urusan dunianya dimudahkan oleh Allah. Urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan kehidupan dimudahkan oleh Allah. Ketika akan meninggal dimudahkan oleh Allah. Di saat proses meninggalnya, proses sakaratul maut itu juga dimudahkan oleh Allah. Bahkan sudah masuk ada kelompok tertentu dia menjadi hamba-hamba Allah, spesial kelompok ini. Dan sudah ada juga ketika dia telah berada di alam akhirat, tempatnya juga sudah disiapkan oleh Allah surganya. Bahkan surga juga sudah dikhususkan oleh Allah. Kurang apa lagi? Apakah ada amalan yang sebegitu detailnya, sebegitu luar biasanya dunia sampai akhirat Allah Subhanahu wa taala siapkan untuknya? Apa amalannya beliau? Tidak ada amalan kecuali tahajud. Itu dia. Makanya kata Imam At-Tuwaijiri, yanbaghi ala kulli muslim, yanbaghi ayyuhal muslim ala qiyamil lail wa la yatrukuhu. Hendaklah setiap muslim itu menjaga qiyamul lailnya wa la yatrukuhu, dan tidak meninggalkannya. Ini kesempatan kita, ini peluang kita. Oke Bapak Ibu. Nah, sampai di situ bagian tahajud. Ada pertanyaan, silakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua langsung Ustaz. Ya Bu. Dua pertanyaan langsung. Boleh. Pertama mengenai tahajud. Mana lebih afdal, 4 rakaat salam atau 2 rakaat salam? Yang kedua masalah sakaratul maut. Kita pernah dengar ceramah, juga ada baca dalam buku. Itu Rasulullah menjelang sakaratul maut, bukan main sakitnya katanya nyawa dicabut. Sehingga kata Rasulullah, kalau seperti ini sakitnya, tidak akan sanggup hambaku menghadapi sakaratul maut. Timpakan kepadaku semuanya ya Allah. Begitu kasih sayangnya Rasulullah pada hambanya. Nah, jadi bagaimana nih Ustaz? Begitu beratnya sakaratul maut, begitu sakitnya. Sementara yang sebenarnya dalam Al-Quran itu kita amalkan bahwa orang yang baik itu diberikan kemudahan, diberikan sakar, diberikan sakar atau manis. Nah, jadi itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih afdal, 2 rakaat atau 4 rakaat? Kalau untuk qiyamul lail di luar Ramadan sepanjang malam itu Nabi SAW 2 rakaat. 2 rakaat. Pernah Nabi 4 rakaat, pernah. Kisahnya itu di bulan Ramadan dan itu di rumahnya Ummu Aisyah. Tapi ada juga riwayat yang menyebutkan Nabi kadang-kadang 4 rakaat, kadang-kadang 2 rakaat. Kapan Nabi 4 rakaat, kapan Nabi 2 rakaat? Kalau Nabi sholatnya di rumah Ummu Aisyah, qiyamul lail beliau rata-rata 4 rakaat salam. Makanya ada hadis kata Ummu Aisyah itu arba, 4. Nah, tapi hadis ini kemudian disinyalir oleh para ulama muhaddisin bahwa itu hadis tentang tarawih. Makanya tarawih itu 4 rakaat. Nah, dia menyebut 4 rakaat. Tapi tarawih itu kan bagian dari qiyamul lail, sholat malam kan. Nah, tapi rata-rata Bapak Ibu, Nabi sholatnya itu 2 rakaat. Ya, di rumah-rumah yang lainnya 2 rakaat. Pertanyaannya bukan hanya itu. Kenapa Nabi di rumah Ummu Aisyah? Bahkan tarawih juga seperti itu tuh. Ya, Nabi tarawih di masjid kan cuma 3 hari kan, 3 malam. Nabi tarawih di masjid kan cuma 3 malam Bapak Ibu. Lalu kemudian beliau tarawih di rumah, qiyamul lailnya di rumah, kan itu kisahnya kan. Bapak Ibu dengar kisah itu kan? Ya, kenapa Nabi tidak selalu bertarawih di masjid? Karena dikhawatirkan akan dianggap wajib oleh sahabat. Semakin hari semakin ramai, semakin hari semakin ramai kan.
dianggap wajib nanti oleh sahabat, maka Rasul contohkan nanti qiyamul lailnya di rumah aja. Maka repot Nabi kalau di rumah Ummu Aisyah ampe, tapi di rumah Ummu Saudah, di rumah Ummu Habibah beliau 2 rakaat. Pertanyaannya, kenapa bisa berubah kayak gitu? Kok Nabi tidak konsisten? Nah, Nabi lihat makmumnya. Kenapa Nabi di rumah Aisyah 4 rakaat? Karena makmumnya Aisyah. Ummu Aisyah itu masih sangat muda. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Rasul meninggal, umur Ummu Aisyah itu baru 18 tahun. Masih seumuran anak SMA. Itulah istri Rasulullah, ibunda kita yang kita cintai. Ya, baru 18 tahun, masih sangat muda. Kalau orang muda tentu tagak berdirinya itu lama, tidak ada masalah. Sholat panjang tidak ada masalah. Nah, makanya Nabi kerajaan hampir rakaat. Ya, tapi kenapa di rumah Ummu Habibah, Ummu Saudah beliau tunaikan 2 rakaat? Karena makmumnya sudah tua-tua. Ummu Habibah itu tua. Ummu Saudah sudah tua. Makanya Nabi kerjakan 2 rakaat. Ya, kalau dicukur sampai rakaat itu atau tagak kayak korek. Itu bijaknya Nabi. Jadi paham sekali itu Bapak Ibu. Kalau kita sholatnya 2 rakaat, itu kan kayak itu. Kalau sholatnya 4 rakaat, itu kan masih kue itu. Apalagi bulan puasa kan tarawih. Tarawih apa? 4. Itu kan muda-muda, tapi memang kenyataannya masih muda-muda kan. Itu masih rata-rata 25-26. Atau balik. Ya, tapi masih kue. Cuman beda, sampai awal sampai Nabi kan beda, ya. Kalau sampai Nabi itu, kalau Nabi itu 1 rakaatnya rata-rata 20 menit. Sehingga ya makanya dulu kan kita pernah sampaikan itu kan, tahajud 8 rakaat, waktu yang dibutuhkan witir 3 rakaat, waktu yang dibutuhkan sampai jam. Berarti kan 1 rakaatnya 20 menit. Kalau kita 20 menit itu selesai sama rakaat. Oh hebatnya awak kan? Itu hebatnya awak. 7 menit. Ada yang 7 menit. Itu 23 rakaat kan itu. 23 rakaat selesai dari 7 menit. Itu lebih hebat lagi, itu luar biasa itu. Itu dia. Jadi kalau Nabi misalnya Nabi 1 rakaat 20 menit, kue dah Ummu Aisyah kuat, masih mundur. Tapi kalau di rumah Ummu Habibah dilakukan seperti itu, di rumah Ummu Saudah dilakukan seperti itu tuh. Kapok Ummu Saudah, dan dia bisa dan dia mau ikut dalam ke Ummu Saudah. Begitu ternyata bijaknya imam Bapak Ibu. Maka adik-adik aku kalau jadi imam cari makmum awak dulu. Makmum awak masih muda-muda. Kalau lagi masih muda-muda berarti ikut. Kok puasilah yang panjang-panjang di depan. Yang banyak lah. Tapi kalau lah gaya-gaya, kan. Maka melihat jemaah itu kan kearifan imam kan dituntut di situ kan. Imam itu sebelum memulai kan mengingatkan makmumnya, istawu wa'tadilu wa tarasu, ya kan? Shaf, lurus dan rapat. Imam kan nengok ke belakang tuh. Yang ditengok imam itu bukan hanya kaki, naluri kaki yang alun, narapi atau alun, bukan. Cari aja kan yang iko kan yang bantu iko kalau mau bawaan itu sudah yasin le ketanduk kakak. Nah, kalau bukan yang bantu iko standarnya sudah yasin. Kalau kan yang bantu iko sajadah dong salah terus. Kalau kan yang bantu iko al-kafirun sama qul Allah sila. Ya nampak kan yang jemaah itu. Disitulah kearifan imam. Jadi gitu ya, benar. Jadi Nabi pernah 4 rakaat, tapi seringnya 2 rakaat. Kalau ditanya mana yang paling afdol, 2 rakaat lebih. Oke. Sekarang kemudian yang kedua, sakaratul maut. Oh, kata Ustaz, sakaratul maut itu mani. Bahkan kata Al-Quran, bukan kata Ustazku, kata Al-Quran. Surat Qaf ayat yang ke-19. Surat yang ke-50 ayat 19. Surat Qaf itu. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid.
Sakarat di situ dibahasakan. Sakarat itu kematian yang manis. Oh, berarti indah kematian itu, Ustaz. Iya. Ya, nyaman kematian itu, Ustaz. Iya. Tapi Rasul sendiri mengatakan mati itu sungguh sangat berat. Dan bahkan Rasul sendiri mohon kepada Allah, duhai Allah, kalau bantuiku sakitnya mati, mohon timpakanlah kepadaku, biarlah aku yang menanggung beban seluruh rasa. Ya Allah ya Karim, begitu mulianya orang ini, Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, lahir dari seorang ibu. Ibu kalau mencari anak kesakitan, apa kata ibu? Ya Allah, janganlah anak kamu kesakit, biarlah pindahan sana kamu. Berarti itu kan Bapak Ibu, saking cintanya ke anak. Apalagi mencari anak menderita, ibu mau mencari anakku, kok dapat biarlah bos yang sakit, biarlah anakmu sehat. Ya pindahan sana kamu. Kan berarti itu dia saya tahu. Saya pernah ada itu. Oh karena aku ya, berarti itu Bapak Ibu. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah itu. Makanya kata Rasulullah di saat sakaratul maut, saking beratnya sakit sakaratul maut itu, apa kata Rasulullah? Duhai Allah, jangan timpakan kepada umatku. Biarlah beban umatku itu aku saja menanggung. Bebankanlah, timpakanlah kepadaku. Betapa mulianya orang ini Bapak Ibu. Awal punya anak surat Baduo, kalau ngecek lebih itunya. Nabi punya umat miliaran. Nabi punya umat miliaran. Kalau miliaran berarti miliaran kali lipat itu sakitnya. Dan Nabi siap menanggung itu. Betapa mulianya orang. Betapa mulianya beliau. Itu poin yang harusnya kita ambil dulu. Ya, baru nanti ternyata sakit. Ternyata sakaratul maut itu sakit. Iya, sakaratul maut itu sakit Bapak Ibu. Bahkan pernah digambarkan itu dalam riwayat, sakitnya sakaratul maut itu bentuk kambing hidup dikuliti, dikubat kulit. Nah, bayangkan atau bara sakitnya tuh. Tapi di saat sakaratul maut itu, akan dihadirkan oleh Allah sesuatu. Apa yang dihadirkan? Bagi orang-orang yang penuh maksiat, bagi orang-orang yang pembangkang terhadap aturan-aturan Allah, itu akan didatangkan, dihadirkan gambaran nanti, gambaran kehidupannya setelah kematian, gambaran alam barzaknya, alam al-muntazar namanya itu kan, kata Imam Ghazali itu, gambaran alam barzaknya itu digambarkan. Nah, gambaran itulah yang membuatnya merasa tambah berat di saat sakaratul maut. Tapi bagi orang-orang yang beriman juga akan diberikan gambaran. Gambaran apa? Gambaran nikmat, gambaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mencari gambaran surga yang belum pernah terlihat selama hidup di dunia ini, maka hilang lupalah rasa sakit di saat malaikat mencabut nyawa itu. Jadi ketika malaikat mencabut nyawa itu sakit Bapak Ibu. Tapi rasa sakit itu ternyata dikalahkan oleh gambaran kehidupan setelah kematian itu bagi orang-orang yang beriman. Begitu Bro. Ya. Oke Bapak Ibu, ada lagi? Pas? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Sekali lagi Bapak Ibu, kita bermohon kepada Allah, saya berupaya bagaimana menjemput status, mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ikut tugas kita ini, menjemput status kita, mematenkan diri kita, mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini layak menjadi hambanya. Dengan cara apa? Salah satunya dengan istiqomah melaksanakan tahajud. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka pagi ini, dan mohon doa Bapak Ibu, insyaallah nanti pukul 9 kami sudah berkumpul di bandara. Insyaallah hari ini berkumpul di bandara, dan mohon doa Bapak Ibu, mudah-mudahan aku diberikan kekuatan untuk membimbing jemaah pergi beribadah dan pulang kembali ke tanah air dengan selamat, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga nanti Bapak Ibu yang sudah
Maha Suci. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.